Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dengan NIM 212111245 dari kelas HES 3G. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kategori hukum Islam serta kedudukan fikih siyasah dalam sistematika hukum Islam. Baik, materi yang pertama yaitu kategori hukum Islam. Nah, kategori hukum Islam ini mencakup 3 macam, yaitu syariah, fikih, dan hukum Islam. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada syariah. Nah, syariah secara bahasa itu artinya syariat, yang berarti itu jalan menuju ke tempat pengakhiran. Kalau secara sederhananya itu ya peraturan-peraturan dari Allah yang disampaikan melalui nabinya, berarti Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu fikih. Nah, fikih ini berasal dari kata faqaha yafqahu fikhan, atau secara bahasanya itu paham yang mendalam. Kalau didefinisikan itu ya upaya yang sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum syara sehingga dapat diamalkan umat Islam dan dilaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian biasanya fikih itu mencakup berbagai aspek kehidupan dalam keseharian manusia. Ya, ada yang namanya berhubungan dengan manusia dengan Tuhannya, atau sering kita sebut itu ibadah. Kemudian ada muamalah, ada jinayah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada hukum Islam. Nah, hukum Islam ini merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan umat manusia dalam kesehariannya. Atau dengan definisi lain itu menyebutkan bahwasanya hukum Islam itu merupakan seperangkat aturan yang berdasarkan wahyu dan hadis tentang apa? Yaitu tentang tingkah laku manusia yang sudah diakui, sudah diyakini, dan aturan ini sudah mengikat bagi orang muslim. Nah, biasanya dalam hukum Islam ini terdiri dari syariah dan fikih. Jadi antara syariah dan fikih dalam hukum Islam itu saling berkaitan dan tidak bisa untuk dipisahkan. Selanjutnya yaitu hubungan antara syariah, fikih, dan hukum Islam. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa syariah itu identik dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran kan biasanya ada yang maknanya itu sudah jelas, tetapi juga ada yang maknanya itu ambigu gitu. Jadi diperlukan adanya fikih. Nah, fungsinya fikih di sini yaitu untuk mengeluarkan dalil-dalil yang terperinci dari hukum syara tadi. Nah, selain itu fikih ini didasari pada ar-ra'yu, atau biasanya itu disebut dengan akal. Biasanya kajian dalam fikih ini merupakan perbuatan amali atau perbuatan tentang manusia begitu. Dari adanya syariah dan fikih tadi sehingga melahirkanlah yang namanya hukum Islam. Nah, jadi hukum Islam ini sudah diakui dan diyakini serta mengikat bagi orang muslim begitu. Perbedaan syariah, fikih, dan hukum Islam. Syariah itu tidak bersifat ijtihad. Karena apa? Karena syariah itu kan berasal dari Allah melalui Nabi Muhammad, dan sifatnya itu sudah pasti. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya gitu. Selain itu, dalam syariah itu merupakan sesuatu yang tidak bisa diubah seenaknya. Kemudian fikih. Fikih itu ya benar memang hasil dari ijtihad, hasil dari pemikiran, penalaran, dan pemahaman. Kemudian bersifat relatif dari pemikiran berdasarkan syariah. Selain itu, fikih juga dalam kajiannya itu selalu berkembang mengikuti zaman gitu. Kemudian tidak sedikit pula dalam
kajian fikih itu terdapat perdebatan, perbedaan pendapat, perbedaan akal, perbedaan ide gitu. Kemudian dalam Islam itu terdapat ruang ijtihad terbuka sehingga memunculkan adanya fatwa-fatwa yang baru. Materi yang kedua yaitu kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Nah, sebelum lebih lanjut, marilah kita membahas mengenai fikih siasah dulu. Nah, secara sederhananya itu, fikih siasah itu berarti tata negara. Bagaimana suatu negara itu berjalan dalam perspektif Islam. Kemudian ada hukum Islam. Nah, hukum Islam itu mengatur mengenai beberapa hal. Yang pertama itu ada masalah perundang-undangan, bagaimana undang-undang itu dibuat dan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang ada gitu. Kemudian yang kedua ada keuangan negara, bagaimana negara itu bisa mengelola keuangannya dengan baik dan sebagainya. Yang ketiga yaitu hubungan pemerintah dengan rakyat dan negara, dan yang keempat juga bagaimana caranya untuk mengelola negara dengan baik. Pada umumnya fikih siasah itu menduduki peranan yang sangat penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam. Selain itu, dalam fikih siasah itu juga diatur mengenai bagaimana sebuah ketentuan hukum dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintah, aplikasi hukum Islam ini sulit untuk diberlakukan, sulit untuk ditindakkan gitu. Khususnya pada bidang-bidang yang menyangkut kemasyarakatan yang bersifat kompleks. Dengan adanya fikih siasah, pemerintah itu dapat memberlakukan suatu hukum secara tegas yang sudah ditentukan, sudah terdapat dalam nas Al-Quran maupun Al-Hadis. Dengan apa? Dengan berorientasi pada al-maslahah yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Baik, yang terakhir yaitu ada contoh mengenai kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kemudian peradilan agama ini mengatasi masalah-masalah mengenai perkawinan seperti apa? Yaitu seperti talak, cerai, rujuk, waris, wakaf, dan sebagainya. Adanya undang-undang atau peraturan tersebut itu ada tujuannya, yang tak lain adalah untuk menjamin umat Islam dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.